maaf Mas, mohon maaf karena internet dipakai orang banyak. Komunikasinya kurang bagus. Demikian mau jatuh hasanah ingkang bagi kota Sabtu diri pun Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman pramila dumateng panjenenganipun sasana saha sasana aku ajuraken. Tapi yo kurang nanti gede no dur. Pemainnya pemainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Silakan untuk mengkondisikan, segera duduk, termasuk sahabat-sahabat Banser semprite cangkeme ramuni wae. Mas Banser lenggah mawon, duduk saja semua. Mas lenggah mawon, yakinlah mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, seperti pejabat Pak Bupati, Pak Bupati, orang itu, Kepala Dinas, dalam apa ngadep mana? Pak Bupati tahu. Murakat mau. Kesana Surabaya. Dan ini dan Amit Pak.
cilik saya. Tapi ya era dadi cilik saya iki ora gak ngeblok. Bisa ngono ya. Nek sing iki lho jeneng golek. Gambare wajam. Ayo bakal mungkin. Pasti toto gambar ya telepon. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati, para kepala dinas, kamu tim sukses ya. Duduk langsung bisik-bisik terus ada anggota DPR. Kamu dibayar berapa? Jajaran Muspida, Bapak Camat, Pak Lurah, Dukuh RT RW yang saya hormati, panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Miftahul Ulum SDN Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Apa rampuh Pak Bupati? Peresmian musola yang datang segini banyak orang. Tepuk tangan untuk panitia. Kamu panitianya. Gak usah bangga, dia datang bukan karena kamu tapi karena aku. Bapak Ibu warga masyarakat Ngawi rahimakumullah. Mohon maaf. Ada gajah makan semangka. Selamat kembali bertemu dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Minum kopi dicampur susu. Hai orang Ngawi, I love you. Yakinlah pertemuan malam hari ini semuanya atas skenario Allah. Maka saya meyakini yang memudahkan akan dimudahkan. Amin. Yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati dan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini kamera-kamera di depan yang besar-besar ini kru saya dari TV Jakarta. Karena acara ini insya Allah akan disiarkan besok hari Sabtu atau Minggu, setiap minggu 2 kali dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah setiap jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mohon doanya Pak Bupati. Alhamdulillah acara Jalan Dakwah Gus Miftah menjadi salah satu nominasi acara non talk show yang akan mendapatkan award dan penghargaan dari KPI, Komisi Penyiar Indonesia. Akan diumumkan besok siang, mudah-mudahan menang, amin. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, karena ini disorot kamera, yang mau dandan silahkan dandan dulu. Tapi nggak usah Bu, di depan sini saya lihat alisnya sudah kayak galengan. Bapak Ibu dan para pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah tapi dia tidak pernah meninggalkanmu. Itu tema kita malam hari ini. Coba sekali lagi diingat-ingat. Jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah tapi dia tidak pernah meninggalkanmu. Ibu bapak yang saya muliakan, seringkali dalam hidup ini kita menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Contoh paling sederhana, bapak ibu punya masalah keuangan, pengen menikahkan anaknya, pengen mantu, gak punya uang. Mohon maaf,
Kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat hanya dua hal. Yang pertama sertifikat, yang kedua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Apa Bu slogannya? Menyelesaikan masalah tambah masalah. Kalau Pak Bupati slogannya harus menyelesaikan masalah rausah kakean pola. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian kenapa hidup kita itu harus diatur oleh hati, bukan oleh akal. Itulah kenapa ayat yang diterimakan oleh baginda Nabi pertama kali adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. 83. Saya sering guyon sama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Terakhir saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah di acara forum silaturahim ketua umum partai politik di Jakarta bersama Bapak Presiden. Kebetulan sebelum Presiden datang yang ceramah Sekjen Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Kemudian setelah acara inti saya diminta ceramah dan imam sholat duhur tanggal 3 April 2023 awal Ramadan. Maka tanggal 3 April jam 12 siang, mohon maaf, iki wong desa ana drone malah ndangak, goblok. Kamu diam saja biar kelihatan natural, malah ndelongok. Keceplokan drone malah merongos, natural, diam saja dari atas. Nanti gambarnya bagus. Mak ndelongok ini. Malah dikira helikopter ya kok. Tanggal 3 April saya diminta datang ke Jakarta. Pak Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum parpol. Saya diminta untuk imam sholat, kemudian tausiah, tepatnya sholat duhur. Maka jam itu jam 12 siang selama 5 menit Pak Bupati mohon maaf, Indonesia dalam genggaman saya. Karena pimpinan Pak Jokowi saya alih. Kenapa? Saya ambil alih. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi ngikut apapun yang saya lakukan. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bisolah, luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Setelah saya salam, langsung saya bilang, cie, manut cie. Mungkin Presiden jawab, cuaks. Bapak Ibu, saya mau cerita. Bagaimana kemudian kita sering menomorduakan Allah. Tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Selalu saja Allah kita nomorduakan. Maka hari ini Anda akan saya kasih resep bagaimana hidup kita bisa menjadi bahagia. Apapun posisi, pangkat, dan jabatan kita. Jadi bupati bisa bahagia tanpa harus ngiri dengan jabatan lain. Jadi DPR bisa bahagia, jadi camat bisa bahagia, nggak jadi apa-apa juga bahagia. Kenapa? Karena belum tentu orang punya pangkat dan jabatan itu bahagia. Contohnya kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal pakai mobil polisi. Masuk mobil pintu dibuka, keluar mobil pintu dibuka, masuk toilet pintu dijaga, bahkan mungkin sekalian dicewokin. Tapi ternyata tidak menjamin bahagia. Mungkin karena merasa kurang.
yang terjadi korupsi, makan uang rakyat 8 triliun, ditangkap sama jaksa agung. Anda tahu uang 8 triliun itu kalau untuk beli dawet dapat berapa? Orang Sengawi bisa renang semua. Gila, 8 triliun gitu tuku gedang goreng di Balang Asu mlebu UGD. Maka saya sering bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Contoh, orang yang sering saya temui di klub malam, di tempat-tempat karaoke, mereka karaoke di dalam room karaoke senang, tapi hatinya was-was. Mangku puro senang, tapi hatinya was-was, takut ketahuan istrinya. Nah, kalau pengajian ini insya Allah Anda datang senang dan hatinya tenang. Amin. Walaupun duduk ala kadarnya senang, kayak ibu-ibu di depan saya, subhanallah, senengnya minta ampun, nggak pakai tikar, duduk kaki ini diselonjorke kayak ning pantai, lungguh ning ngarepe kiai, di depannya Pak Bupati tungkae selonjorke, orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Kang Arit. Tapi jangan salah, muslimat, beliau nggak pakai baju muslimat pun saya tahu beliau muslimat. Dari mana? Dari baunya. Karena kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Apapun posisi kita harus bahagia. Toh yang kita minta hanya bahagia kok dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang hasanah itu harus bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah merupakan syarat dari wa qina adzabannar. Dijauhkan dari siksa api neraka. Iqra bismi rabbik. Tadi pas Pak Jokowi selesai sholat, saya tahu sih ya, ada Pak Mukti, saya bilang, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Waktu itu saya bilang, NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil guys. Kalau NU Gus, Muhammadiyah guys. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Iqra itu lebih kepada orang Muhammadiyah, bismi rabbik itu lebih kepada orang NU. Maka saya bilang, lah wong NU kuwi biasane gede atine, yen kanca-kanca Muhammadiyah biasane gede akale kok ndase goblok. Ndase. Nah, maka orang beragama itu tidak diatur oleh akal tapi oleh hati. Itulah alasan kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional, tidak masuk akal. Waktu itu sahabat saya Mas Dedi sebelum masuk Islam kan bertanya, Gus, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Jawabannya adalah, kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru uniknya agama karena banyak ajarannya yang tidak bisa diterima oleh akal. Saya kalau berbicara dengan orang-orang seperti Mas Dedi ini, Bapak Ibu, itu sama ketika saya harus ceramah di Belanda. Semuanya menggunakan kekuatan akal. Sekarang di Belanda Pak Bupati lagi tren orang menjual gereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya dengan agama. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang percaya dengan Tuhan tapi nggak percaya dengan agama namanya agnostik. Dan sekarang banyak orang tidak percaya dengan agama tapi percaya dengan Tuhan. Padahal mohon maaf, agama itu jaminan. Agama itu dari bahasa Sanskerta, itu tidak, gama berantakan. Artinya apa? Orang beragama hidupnya harus teratur, tidak boleh berantakan. Bupati punya agama, maka menjadi bupati bagus, tidak berantakan. Lurah punya agama, insya Allah jadi lurah bagus, tidak berantakan.
Ciri lurah yang tidak berantakan, nggak ikut-ikutan demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Lurahnya sini kemarin ikut demo apa enggak, Bu? Ikut, malah provokatornya. Nomor siji. Jamaah saya kan banyak lurah-lurah, saya tanya, Anda ikut demo? Iya Gus, kenapa minta perpanjangan masa jabatan? Alasannya apa? Gus, kalau pilihan lurah terlalu dekat, terlalu cepat, itu nanti muncul konflik, banyak warga yang kelahi gara-gara beda pilihan. Pret. Kalau pengen warganya nggak konflik, aman, ayem, adem, tentrem, kamu nggak usah minta perpanjangan masa jabatan, cukup pengajian undang Gus Miftah, betul? Kan ayem. Saya tahu kenapa lurah itu minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya bukan menghindari konflik warga, tapi karena modalnya belum balik. Ini Pak Lurah ini. Oh ini Lurah ini. Nganggo baju banser demo lurah ngisir-ngisir. Tak pikir banser guna lurah. Sudah Pak Lurah, Pak Bupati saja cuma 5 tahun 2 periode, Lurah 6 tahun 3 periode, kok masih kurang? Saya kadang-kadang heran, katanya Lurah itu gajinya kecil, nggak asik, kok minta perpanjangan? Lucu. Lurah itu pokoknya ngabdi saja Pak Lurah. Insya Allah kamu akan masuk surga karena pengabdianmu, amin. Lurah yo nyambi mancul yo pantes kok. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Betul? Nah, maka hari ini saya ingatkan sebagai bentuk evaluasi, kenapa selama ini hati kita jauh dari Allah, padahal yang mengikat kita dengan Allah itu adalah hati. Itu mungkin yang dimaksud dengan qalbun mu'min baitullah. Baik buruknya seseorang tergantung kepada hatinya. Kalau di dalam hatinya ada Allah, ketika yang dia lakukan bertentangan dengan hati, pasti tidak akan pernah diikuti. Itulah alasan kalau mbak-mbak ditanya sama ibunya, Mbak, mau nggak kamu saya nikahkan dengan dia? Sebentar Bu, tak tanya hati nurani saya dulu. Tanyanya pasti kepada hati. Kenapa? Karena hati ini nggak bisa dibohongi. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ismu, dosa itu apa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau kita Pak Lurah berbuat sesuatu kok hatinya tidak nyaman, itu pasti dosa. Pejabat korupsi, hatinya nyaman Bu? Enggak. Suami selingkuh, hatinya nyaman Bu? Enggak. Istri neko-neko, hatinya nyaman Bu? Enggak. Kalau orang berbuat dosa hatinya nyaman, jelas berarti dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Kalau coba-coba pasti hatinya tidak nyaman. Ayo Kang, ketua panitia, gue mlebu ning ngerum karaoke, hatimu nyaman apa ora? Ora. Wedi konangan bojoku. Oh, ora karaoke wedine ram. Kamu berarti termasuk pasukan istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Lurah ini maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi ngimpi. Nah, sebaliknya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, mahwal bir. Kalau kebaikan itu apa wahai Nabi? Al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dosa itu perbuatan yang membuat hati kita tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh Pak Bupati. Saya pengajian di lokalisasi itu sekarang jam 7 sampai jam 9. Mbak-mbak PSK yang ngaji sama saya, seluruh rumah bordil itu tidak boleh buka dasar sebelum pengajian selesai. Semua tutup. Kok saya baru pengajian ada tamu datang. Kira-kira tamunya sembunyi apa ikut pengajian? Sembunyi Pak. Kira-kira sembunyi apa malah bengok-bengok? Sembunyi. Kenapa? Malu ketahuan sama Gus Miftah. Begitu saya pengajian tamunya datang mereka sembunyi. Waduh, cek pengajian aku isin delik.
Orang mungkin Pak saya pengajian ada tamu datang nyari PSK teriak-teriak, Gus, aku mau ngelonde. Nggak mungkin. Sembunyi, kenapa? Malu. Makanya kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena satu malu, dua takut ketahuan. Maka disebut maling. Manusia dibalik aling-aling. Kenapa Bu? Maling. Gus Miftah kalau ngomong londe fasih ya. Karena aku kiai ini. Kalau yang masuk lokalisasi saya nggak akan dicurigai, tapi kalau Pak Oni dicurigai. Kayak ngopo bupati ini. Kalau yang masuk ketua panitia, oh jelas, golek kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manuk. Maka jangan sampai kemudian hati kita bermalas-malasan untuk mencari hidayah. Karena hidayah itu bisa tercerabut kapanpun. Bahkan termasuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang dianggap ulama. Seperti dalam sejarah disebutkan Bal'am bin Bahura, musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang ulama besar, tapi matinya dicabut hidayahnya oleh Allah. Sahabat Nabi Ubaidillah Al-Jahsi yang menemani Nabi hijrah, hidayahnya dicabut oleh Allah. Cangkome es teh fasih banget es teh. Bakul es itu kamu sabar, cepat atau lambat pasti cair. Es teh. Ini cangkeme bakul ini keren ya. Kiai ngaji nganggo mic kadang-kadang masih blebet-blebet suaranya kok. Bakul es teh nganggo mic bawa antar es teh. Sapa kuwi? Muga-muga sing bakul payu kabeh. Aku ki ngerti kok awakmu ki ratuku ora kok mergo ora ngelak. Mergo ora duwe duit. Santai mawon. Hari ini yang datang minta doa saya doakan. Amin. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus bagaimana kiranya supaya kita dekat dengan Allah, taqarrub ilallah? Harus ada upaya. Maka coba hari ini saya akan berbicara 4 hal. Penyakit sekaligus obatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini evaluasi untuk diri kita sendiri. Kan kemarin puasa nih. Sekarang setelah selesai puasa, bulan Syawal, bulan Syawal apa? Selo. Kemarin kita dilatih puasa, selesai puasa nggak ngefek sama sekali. Kita kembali lupa dengan puasa. Kalau saya istiqomah Bu, saya kemarin 10 hari sakit Pak Bupati, tapi saya tetap ngaji. Makanya kenapa suara saya ini serak banget, karena saya sakit. Saya pulang dari Hong Kong, langsung ke Bengkulu, keliling Jakarta, langsung Pantura. Badan saya capek, saya sakit, tapi saya nggak berhenti. Dan alhamdulillah walaupun saya sakit, saya masih puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dalam keadaan sakit. Karena saya punya cita-cita, saya itu pengen mati pas dalam keadaan puasa, pas pengajian. Kan keren. Jadi kalau saya sakit kayak gini, tahu-tahu Israel datang ke Tunggurejo. Amin. Diumumkan di masjid-masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Wah, dingin. Enggak Mas, enggak di acara-acara kayak mereka. Lah pengen cepet payu dan disuntak lah ya cepet. Ada 4 hal yang akan menjadi evaluasi saya malam hari ini. Tapi sebelumnya ada Pak Bupati, nggak enak saya kalau nggak sambutan. Pak Bupati, saya minta sambutan maksimal 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Milih-milih Pak Bupati sambutan.
Nah, bohatan sambutan riyen. 3 menit kan lumayan Pak Bupati. Jumeneng Pak Bupati. Ibu-ibu lebih suka Pak Bupati duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Monggo Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hatur taramin para alim ulama, para masyayikh, para sepuh ini sepuh, wabil khusus Gus Miftah yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Budi Sulistiono, Pak Kanang, Pak Kum, tepuk tangan ke Pak Kum. Kita matur nuwun rawuhnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan para OPD pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir, Pak Camat, seluruh Korbinjam Kecamatan Padas, Pak Lurah, seluruh perangkat, panitia, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah SWT, malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curahkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan semangat dan istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya dia memiliki amanah di Allahumma amin. Yang pertama tentu kami matur nuwun sangat atas undangan bisa silaturahim kalian Bapak Ibu sedaya derawuh ingkang luar biasa, tepuk tangan kepada dengan sedaya. Inilah sejatinya silaturahim, ketemu, bertatap muka langsung, mengetahui kabar dan seterusnya. Karena di era teknologi informasi ini kalau kita tidak bijak, ya, kata Gus Miftah, kita harus bijak menggunakan teknologi informasi karena akhir-akhir ini ya, dengan medsos, dengan HP yang seharusnya mempermudah untuk komunikasi dan silaturahim jadi malah merenggangkan karena dianggap dengan mengirimkan pesan di media sosial itu sudah menggugurkan esensi dari silaturahim. Biasanya kemarin waktu puasa menjelang lebaran mesti ada chat WA, dikala tangan tak sempat menjabat, dikala kaki tak mudah untuk melangkah. Nah, Ditakoniin Pak Bupati, itu minta maaf apa stroke? nah ciri-ciri stroke hati-hati kata Gus Miftah. Nah, esensi silaturahim ya sejatinya bertemu, menanya kabar, kita tahu keadaan saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan akhirnya tumbuh empati bagaimana kita saling menghormati, saling membantu dan seterusnya. Dan kami juga patut bersyukur ya, kesempatan malam hari ini dalam rangka peresmian musola Mas SD Tunggul Rejo menghadirkan Gus Miftah, kita bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka. Semoga apa yang menjadi niat baik itu panitia takbir musola, keluarga besar SD Tunggul Rejo, juga sekaligus seluruh keluarga besar Desa Tunggul Rejo senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah SWT. Niat yang baik, semuanya diparingi sehat,
sehat, panjang umur, rezekine kathah barokah sedaya. Putra wayahe soleh-solehah sedaya. Utangi lunas kabeh. Mungkin itu, kenapa Bu? Oh, bantuannya cair. Esih mau lho sing cair. Kami mewakili rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Ngawi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, meskipun sudah bukan masuk Syawal, tapi mohon maaf lahir batin itu kita sampaikan kapanpun, dimanapun. Lah kami dalam berucap, bertindak laku, memiliki kebijakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami pribadi mewakili rekan-rekan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita senantiasa berdoa semoga kita diparingi umur panjang yang barokah. Pak, insya Allah bertemu Ramadan di tahun depan. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sekali Gus Miftah atas waktu kita bisa bersilaturahim, dan semoga pemerintahan Kabupaten Ngawi ke depan lebih maju, lebih top markotop lagi ya, karena Bahku Pak Kanang ini juga 2024 ya, nyuwun donga pangestu panjenengan semuanya. Kita insya Allah punya keterwakilan nanti di DPR RI. Nah, Mbah Tung ini nanti akan maju DPR RI, nanti komplit kalau kita untuk kegiatan-kegiatan program-program pembangunan ke depan. Ini kalau ada keterwakilan kita di DPR RI, ini Kabupaten Ngawi tambah komplit, tambah luar biasa, cepat, dan jalan tol ini maksudnya cepat, dan insya Allah apa yang menjadi niatan ya, membangun Kabupaten Ngawi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf, nasru minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian saya juga mohon dukungan, saya mau nyalon presiden Republik Sarkem ya. Cocok Gus. Ya, selawatan dhisik ya. Satu kita lanjutin. Cekel mikir gue ramongan mangane cangkeme. Lara sangone panitia gampang, njaluk Pak Oni. Nah, sip. Ono caleg kok njaluk caleg lho ya ora apa-apa. Apa? Njaluk apa? Air. Awet ngasar. Sing takon sapa? Niki tak kayak isian dhisik men wong Ngawi tetap menjaga kekompakan. Tidak boleh bermusuhan walaupun beda ormas, beda pilihan. Setuju? Termasuk ini menjelang pemilihan legislatif, gak usah gontok-gontokan. Mau pilihan presiden, gak usah gontok-gontokan. Presiden kita ke depan, pengganti Pak Jokowi sudah tertulis di Lauhil Mahfud, betul? Mungkin sekarang di sana tulis calon presiden Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahman. Amin. Kok kowe henan ta? Kan rong tahu Indonesia duwe presiden gondrong kaya aku. Masa presiden rupanya kaya ngene ya ora ora kena pisau. Ya padha karo Pak Oni dadi bupati niku lak wis tinakdir. Nggih napa mboten? Kayak Pak Lurah melu demo ning Jakarta. Kuwi karepe dhewe ra tinakdir, Pak. Saya ditanya, kalau Gus minta besok nyoblos siapa? Jelas saya nyoblos istri saya. Bukan ulang dengan aku.
aku ki pengen ngombe kopi, tapi kopimu adem, sing panas ngono lho, Cuk. Kopi yo adem. Panitia iki sing kurang yo wira-wiri terlalu gue ning kene kowe malah nampang wae. Anak buahmu kan dani njeluk kopi panas. Sampun ndi kok sampun durung kok sampun. Iki gak gempak bupati mau, Trewijo Pak Bupati. Woi panitia kopi panas, Cuk. Lelawatan. Saya tak kayak isi persatuan di sini. NU Muhammadiyah KPI Sakur nggih. Itu pilihan kompak nggih. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Sing kono ki mbok yo amin. Wis telat malaikate minggat yo. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Salatullah